Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irgahana Jocelyn Daci dengan NIM 112410-235. Program studi yang saya ambil adalah manajemen, dan mata kuliah yang akan saya bahas pada hari ini adalah berpikir kritis dengan dosen pengampu atas nama Bapak Halipi Hajijan. Nah, di sini saya akan memberikan komentar saya terkait dengan video yang akan saya bahas yang berjudul tentang sederet pabrik raksasa tanah air sederet pabrik raksasa tanah air pilot di era Prabowo seperti Sritex, Sanken, PT GNI dan Yamaha itu melakukan PHK, dan saya akan memberikan tanggapan atas hal tersebut. Baik, di video yang telah kita lihat tadi, saya memberikan komentar bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius di sektor manufaktur dengan penutupan beberapa pabrik besar pada awal tahun 2025 ini. Nah, kondisi ini menimbulkan banyak kekhawatiran akan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Nah, itu termasuk pada potensi hilangnya ribuan pekerjaan di era Presiden Bapak Prabowo Subianto. Nah, terbarunya raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex itu harus menutup operasional pabrik mereka pada 1 Maret 2025 dikarenakan kondisi keuangan yang memburuk hingga tumpukan utang yang mencapai hampir 30 triliun, dan itulah yang menjadi pemicunya. Jadi akibatnya hampir 11.000 buruh Sritex itu harus menghadapi pemutusan hubungan kerja PHK, dan menurut saya itu bahwa salah satu akibat ketika kondisi uang itu memburuk dan tidak ada pemasukan. Jadi atau sehingga itu mencapai banyaknya utang, dan bahkan sampai kita bisa mengatakannya bahkan sampai bisa berpuluh-puluh tahun baru bisa dilunasi. Ini 30 triliun. Ya, terdapat banyak sekali jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK sebanyak 10.665 orang. Di sini urusan pesangon itu menjadi tanggung jawab kurator, dan sedangkan jaminan hari tua itu menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Itu kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo Sumarno dalam keterangan tertulis, dan seperti yang dikutip dari suara.com jaringan televisi. Jadi secara rinci itu, pekerja yang terkena PHK pada Januari 2025 di PT Bitratex itu Semarang adalah 1.065 orang. Dan selanjutnya pada 26 Februari 2025 terdapat pekerja PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Prima Yuda itu Boyolali sebanyak 956 orang. Dalam PT Sinar Panjajaya Semarang sebanyak 40 orang, dan PT Bitratex Semarang sebanyak 100 orang yang terkena PHK. Dan dengan demikian total jumlah PHK itu mencapai 10.665 orang. Sebelum PT Sanken Indonesia juga itu memiliki penutup semua lini produksinya di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat per Juni 2025. Nah, jadi di sini akibat penutupan pabrik ini 459 buruh Sanken terkena PHK. Sehingga kerugian itu terus-menerus sejak 2019 dan menjadi pemicu utamanya. Meski akan ditutup pada Juni mendatang, manajemen Sanken telah menyelesaikan masalah kepegawaian sesuai regulasi yang berlaku kepada para buruh yang terdampak. Nah, jadi di sini nasib serupa itu juga dialami oleh PT Yamaha. Berarti bukan hanya PT Sritex saja dengan
jumlah orang 10.665 orang yang telah di PHK. Namun di sini juga dialami oleh perusahaan terbatas Yamaha musik produk Asia yang harus menutup 2 pabriknya karena kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi di sini menceritakan bahwa kondisi ini membuat 1.100 buruh terancam PHK. Dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau disingkat juga FSPMI, Riden Hatam Aziz mengatakan bahwa 2 pabrik Yamaha divisi musik akan tutup pada Maret dan Desember 2025 ini, sehingga perusahaan akan memindahkan basis produksi kedua pabrik itu ke Cina dan Jepang. Ya, mungkin karena di Indonesia tidak menguntungkan bahwa PT Yamaha ini atau PT tentang musik produk Asia ini, ketika dia mengalami sebuah kondisi yang memicu banyak PHK, yang memicu banyak orang yang terkena PHK, maka jalan salah satunya adalah membawa atau memindahkan basis produksi kedua pabrik itu ke Cina, ke Jepang, sehingga PT tersebut masih bisa berjalan. Nah, ini dikutip laporan Bloomberg PT Gunbuster Nickel Industry. Itu tadi adalah PT Stritek dan PT Yamaha. Dan bukan hanya PT tersebut yang terkena PHK. Di sini juga PT GMI atau Gunbuster Nickel Industry, perusahaan smelter nikel yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah, juga dilaporkan mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Ancaman ini muncul akibat keputusan perusahaan untuk memangkas produksi nikel secara mendadak. Jadi kondisi ini membuat alat berat perusahaan terpakai rapi. Nah, itulah beberapa ya teman-teman, bahwa perusahaan itu tidak berjalan lancar, maka inilah yang akan ditimbulkan akibatnya banyak orang yang di PHK, sehingga perusahaannya juga tidak lancar dan membuat utang. Kemudian dalam laporan itu telah menunda bahwa pembayaran pemasangan nikel kesulitan memperoleh biji nikel. Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa bulan setelah perusahaan industri yaitu Delong Nickel CO mengalami dan pabrik pemurnian tersebut itu akan segera menghentikan produksi jika situasi ini terus berlanjut. Jadi ini akan benar-benar bangkrut ya teman-teman, kalau ketika tidak akan ada pemasukan nikel, dan sehingga sulit banget biji nikel itu diperoleh. Kemudian selain masalah keuangan juga dalam perusahaan induk itu, penurunan harga nikel global itu sejak akhir tahun 2022 juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi PT GMI. Dan penurunan harga ini menyebabkan produksi biji nikel di Indonesia diperketat selama hampir setahun terakhir. Jadi ada banyak banget ya teman-teman bahwa nggak selamanya PT yang merupakan yang benar-benar sangat berkembang dan sangat besar, bahkan banyak memiliki karyawan, tidak tertutup kemungkinan akan bisa bangkrut. Dan seperti ini contohnya. Dan saya akan menyebutkan beberapa daftar pabrik yang menutup operasional ini pada awal tahun 2025. Yang pertama itu PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang tadi kita bahas, Sritex, menutup operasional pada 1 Maret
Maret 2025 dengan total pekerjanya adalah 10.665 yang terkena PHK. Kemudian yang kedua yaitu ada PT Sanken di Indonesia juga menutup semua lini produksi di Bekasi per Juni tahun 2025 ini dan menyebabkan 459 buruh terkena PHK. Kemudian yang ketiga tadi PT Yamaha Musik Produk Asia menutup 2 pabrik pada Maret dan Desember 2025 dan mengakibatkan 1.100 buruh terancam PHK. Mungkin ini masih terancam teman-teman ya. Kemudian 4 PT Gunung Booster Nikel Industri atau PT GNI mengalami juga penurunan produksi signifikan dan berpotensi bangkrut akibat masalah keuangan dan penurunan harga nikel global. Baik, itu adalah beberapa perusahaan raksasa yang ditutup terpaksa karena timbulnya perusahaan yang tidak berjalan dengan signifikan. Dan di sini ada beberapa upaya pemerintahan untuk menyelamatkan salah satunya perusahaan Freetech ini. Ya, di sini Bapak Prabowo kerahkan 4 kementerian untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Nah, selama Freetech ini dari krisis moneter pada 1998 dan 2001 berhasil melipat gandakan pertumbuhan sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Dan pada tahun 2013 PT Freetech secara resmi terdaftar sahamnya dengan kode ticker dan SRIL di Bursa Efek Indonesia. Dan pada tahun 2014 Iwan S. Lukminto itu Direktur Utama Freetech sekaligus anak sulung mendiang HM Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari majalah Forbes Indonesia dan sebagai Entrepreneur of the Year 2014 dari Ernst & Young. Dan pada tahun 2017 perusahaan ini berhasil menerbitkan obligasi global senilai 150 juta dolar yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Nah, di sini PEI atau Bursa Efek Indonesia itu memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan efek PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex itu mulai sesi keduanya itu pada Senin 28 Oktober tahun 2024. Nah, jadi Direktur Pengembangan PEI Jeffrey Hendrick ini menjelaskan bahwa suspensi ini berlaku untuk semua jenis perdagangan saham dan merupakan kelanjutan dari suspensi yang diberlakukan sejak 18 Mei 2018. Ya, jadi upaya pemerintahan untuk menyelamatkan PT Sritex ini yang pertama itu adalah instruksi Prabowo bahas opsi dan skema. Nah, di sini Bapak Presiden Prabowo Subianto ini melakukan beberapa langkah untuk menyelamatkan PT Sritex Rezeki Isma Tbk ini yang telah dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Semarang. Usaha ini bertujuan melindungi sekitar 50.000 karyawan perusahaan tersebut dari resiko pemutusan hubungan kerja PHK. Dan salah satu tindakan Prabowo untuk menyelamatkan para pekerja di perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini adalah dengan mengarahkan 4 kementerian untuk mengevaluasi berbagai opsi dan skema penyelamatan. Dan keempat kementerian tersebut meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan pemerintahan akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Itu kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam keterangan yang tertulis dan yang diterima di Jakarta Jumat pada tanggal 25 Oktober
jika terjadi PHK dalam jumlah besar, BPJS Ketenagakerjaan akan memastikan semua pekerja yang terdaftar akan menerima hak mereka. Hak tersebut mencakup seperti jaminan JHT atau jaminan hari tua dan JKP yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dan menurut Anggoro, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan Sritek untuk memfasilitasi proses klaim JHT bagi seluruh pekerja secara kolektif dan sehingga mempercepat proses verifikasi, dan itu akan dipastikan mereka akan mendapatkannya. Itu adalah menurut Bapak Anggoro. Kemudian upaya ketiga yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto adalah Kemenperin lakukan audiensi, yang dimana pelaksana utama Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil di Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa Kemenperin akan melakukan audiensi lanjutan dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk pada minggu ini, dan dalam pertemuan tersebut akan dibahas skema penyelamatan yang diusulkan oleh Sritek kepada pemerintah. Jadi Sritek itu sedang membuat rumusan dan kira-kira akan membantu apa yang akan mereka usulkan ke pemerintahan, dan mereka membutuhkan waktu untuk memfinalkan usulan-usulan tersebut. Itu adalah beberapa contoh ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah upaya untuk menyelamatkan PT terbesar di Indonesia, yaitu Airlangga Hartarto buka pembicaraan dengan operator, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memulai diskusi dengan operator terkait status kebangkrutan Sritek, dan saat ini Sritek memang berada di bawah pengelolaan operator setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Selatan. Sritek kan sudah berproses ya di pengadilan, jadi sudah ditunjukkan operatornya, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan operator. Itu adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar. Dan di sini Airlangga itu menjelaskan bahwa pemerintah itu harus dan masih menunggu hasil kasasi yang diajukan oleh manajemen Sritek dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan. Jadi di situ juga Airlangga juga menegaskan bahwa pabrik besar tersebut harus tetap beroperasi dan melanjutkan produksi. Dan ia akan menambahkan bahwa kegiatan ekspor dan impor perusahaan tersebut akan tetap berlanjut. Jadi itu ya teman-teman, tadi upaya Bapak Presiden Subianto, Bapak Prabowo Subianto untuk menyelamatkan dan mengupayakan bagaimana PT Sritek ini tidak jadi bangkrut dan tidak mengalami banyak sekali PHK. Karena kalau itu sudah terjadi, maka akan ada banyak sekali yang akan terjadi. Salah satunya adalah dampaknya itu adalah ekonomi, dan akan ada banyak sekali kejahatan sosial. Karena ketika orang-orang itu tidak memiliki pekerjaan dan tertekan atau memiliki banyak beban biaya hidup, maka orang itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang ataupun pekerjaan, sehingga di sini harus diupayakan bahwa PT terbesar di Indonesia ini nggak boleh ditutup atau tidak beroperasi lagi. Jadi ada kata dia teman-teman, upaya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjadinya
gelombang PHK di awal pemerintahan Prabowo dari indeks aman hingga naik. Nah, jadi di sini saya beranggapan atau berkomentar ada banyak sekali rakyat Indonesia yang berkomentar atas PHK massal ini, dan ini sangat bertolak belakang dengan janjinya Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang katanya menciptakan 19 juta lapangan kerja saat berkampanye dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dan saat itu buruh dan karyawan yang mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di pabrik Sri Rezeki Isman di Sukoharjo, Jawa Tengah 2025 tanggal 28 Februari. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat bahwa 10.965 buruh dan karyawan di 4 perusahaan itu terdapat pemutusan hubungan kerja, dan setelah itu diputus voided oleh pengadilan niaga antara Muhammad Ayuda. Dan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK ini di sektor manufaktur mewarnai awal pemerintahan Prabowo Subianto dengan alasannya beragam, dari serbuan produk impor di pasar dan dalam negeri hingga berkurangnya pesanan di pasar global. PHK massal ini sangat bertolak belakang yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa Bapak Prabowo sempat melakukan berpidato akan menciptakan 19 juta lapangan kerja untuk rakyatnya. Dan di sini Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan belakang ini juga mengklaim bakal ada peningkatan pesanan 3 kali lipat yang akan diciptakan 100.000 lapangan kerja. Jadi berikut sejumlah pabrik yang melakukan PHK massal di awal ini. Seperti Sritek tadi kita udah bahas ya. Kemudian ada Yamaha, kemudian Nike. Ya, kita belum bahas pabrik yang satu ini adalah pabrik sepatu yang dikelola oleh PT Victory Cinggu Indonesia di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, melakukan PHK massal terhadap 2.400 pekerja, dan pekerjaan ini dikenal sebagai pemasok produk jenama internasional Nike. Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dinaker Kabupaten Tangerang Rudi Hartono membenarkan perihal terjadinya gelombang PHK terhadap ribuan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya, memang ini sudah lama PT Cinggu mengalami permasalahan di mana jumlah pekerja dan ordernya itu tidak seimbang. Jadi sudah lama ya mereka itu menahan supaya tidak terjadi, ucap Rudi di Tangerang Senin 13 Januari tahun 2025 ini. Jadi pada akhirnya pilihannya itu melakukan pengurangan karyawan, dan dari situ situasi yang terjadi itu produksi atau order itu akan berkurang, dan telah berlangsung sejak Agustus tahun 2024 yang lalu, dan mereka itu terus bertahan dengan mengurangi jam kerja, pengurangan jam kerja supaya tidak terjadi PHK, katanya PHK ya. Jadi dengan menghadapi situasi seperti ini, ujar Bapak Rudi, PT Victory Cinggu yang berjalan di bidang tekstil ini terpaksa harus mengambil langkah melakukan efisiensi untuk menjaga kondisi ekonomi di perusahaan itu. Jadi kalau informasinya itu dari perusahaan 2.400 karyawan terkena PHK, dan itu dimulai sejak dari Januari tahun 2020. Dan ini sebenarnya sudah dibicarakan perusahaan sejak bulan Desember 2024 dengan koordinasi bersama serikat buruh. Itu adalah ungkapan Bapak Rudi. Dan
pada pasca di PHK akan ada banyak penyaluran manfaat jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Jadi ya, ada banyak sekali ya teman-teman, ketika salah satunya yang kita tahu bahwa perusahaan itu mengalami yang namanya sebuah kebangkrutan, itu akan bukan hanya merugikan pemiliknya, namun yang telah bekerja selama mungkin berpuluh tahun di situ akan mengalami yang namanya kecewa dan mengalami kehilangan mata pencarian begitu ya. Dan sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa ekonomi akan mengalami banyak kesulitan dalam hal bekerja, karena yang seperti kita tahu, seperti yang saya baca tadi, seperti kita sudah menonton videonya, bahwa ketika kita reka ulang tahun 2024 ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto berpidato, yang pidatonya itu salah satunya itu akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Itu sangat berbalik banget pada tahun 2025 ini, dan dimana pada saat kampanye tahun 2024 pertengahan tahun, saat tahun 2025-nya itu malahan dari awal bulan saja, bulan Januari itu sudah kelihatan bahwa banyak perusahaan terbesar di Indonesia itu sudah mengalami yang namanya produksinya itu tidak signifikan atau tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak banget yang dilakukan, seperti tadi katanya yang saya dengar, yaitu yang saya baca, yaitu mengalami namanya pengurangan jam kerja, kemudian ada juga pengurangan orang-orang, ya itu disebut tadi PHK mungkin ya. Nah, jadi pengurangan jam itu menurut saya mereka memanfaatkan itu agar tidak terjadinya PHK, dan ya mungkin itu adalah salah satu alasan supaya orang yang telah bekerja di situ tidak diberhentikan begitu. Jadi di sini kita banyak banget berkomentar bahwa bagaimana ya kita dapat mengupayakan hal tersebut terjadi gitu. Jadi awal mula pabrik ini ditutup atau perusahaan ini ditutup, yaitu beragam sih penyebabnya, dan saya akan membahasnya. Nah, di sini yang pertama, PT Sritex itu mengalami kebangkrutan akibat utang yang sangat besar dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Dan faktor lain itu ya yang memperburuk kondisi Sritex adalah persaingan dengan produk tekstil impor dan penurunan daya beli masyarakat. Itu akibat pandemi COVID-19, dan itu sudah terjadi pada 5 tahun yang lalu, berarti ya udah banyak banget utang yang mungkin sehingga tidak memenuhi untuk atau gagal untuk memenuhi kewajibannya itu membayar kepada kreditur. Kemudian kalau PT GEN itu mengalami masalah keuangan pada perusahaan induk dan penurunan harga nikel global. Jadi kalau PT GNI tadi permasalahannya juga adalah keuangan pada perusahaan induknya, dan produksinya juga atau biji nikelnya juga mengalami penurunan harganya ya. Jadi penjelasan lebih detailnya itu, yang pertama, utang yang sangat besar. Sritex itu memiliki
memiliki utang yang sangat besar, yaitu 26,2 triliun. Wow, nggak kebayang sih. Kemudian yang terdiri dari tagihan kreditur separatis dan tagihan kreditur konkuren. Kemudian yang kedua, gagal memenuhi kewajiban. Nah, di sini perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada PT Indobarat Rayon, dan meskipun sebelumnya ada kesepakatan homologasi. Kemudian yang ketiga, persaingan dengan produk impor, yang dimana perusahaan Sritex ini mengalami persaingan ketat dengan produk tekstil impor yang memiliki biaya produksi lebih rendah. Baik teman-teman, itulah informasi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman tentang sederet pabrik raksasa di Indonesia yang telah banyak terjadi PHK dan bangkrut, dan semoga ke depannya kita doain hal-hal yang terjadi bisa pemerintah upayakan, baik itu dalam sisi ekonomi, dan semoga perusahaan-perusahaan tersebut yang telah terkena dan orang-orang yang terkena PHK itu diberi rezeki mungkin yang lain, dan semoga Bapak Presiden Prabowo secepatnya untuk mengupayakan bagaimana menyelamatkan dan menciptakan seperti yang dikatakan dalam pidatonya tahun 2024 saat kampanye. Semoga Bapak Presiden Prabowo menciptakan 19 juta lapangan untuk rakyat Indonesia dan bisa menyejahterakan ya itulah intinya teman-teman. Maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam tutur kata, dan semoga apa